Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Selamat siang ya. Selamat siang. Semoga anak-anak ibu yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga ibu. Alhamdulillah dalam keadaan baik. Nah, di pertemuan pertama ini di kelas 11, mungkin kalian yang sebelumnya belum pernah ibu ajarkan. Nah, kita kenalan dulu ya. Nah, di sini nama ibu mungkin kamu sudah tahu ya, nama ibu Wita Pratiwidya. Kalian cukup panggil ibu Wita ya. Kemudian alamat ibu di Jalan Kampak. Yang mau silaturahmi ke rumah ibu silakan, boleh. Lebaran boleh ke rumah ibu, tapi untuk sekarang jangan dulu ya, karena masih ada wabah corona ini, jadi cukup di rumah saja. Kemudian pengalaman ibu mengajar di SMK 1 Pangkalan Bari ini sudah hampir 11 tahun dan ya mengajar pemasaran. Kemudian usia ibu 35 tahun. Nah, ibu punya 2 anak, laki-laki dan perempuan. Itu saja perkenalan singkat kita. Nah, ibu akan memperkenalkan pelajaran kita ya. Kita langsung aja kenalan dengan pelajaran kita. Di sini pelajaran yang akan ibu ampu adalah pengelolaan bisnis retail, di mana dalam 1 minggu pertemuan ini adalah sekitar 6 jam. 6 jam pertemuan ya, 6 jam pertemuan, di mana di pengelolaan bisnis retail ini akan ada 20 KD yang akan kita pelajari selama 2 tahun di kelas 11 dan kelas 12. Nah, di kelas 11 ini kita akan mempelajari 10 KD ya, 10 kompetensi dasar yang harus kita selesaikan selama 2 semester. Yang pertama ini akan membahas tentang pengertian memahami bisnis retail 3.1 ya. 3.2 kita akan menganalisis tentang manajemen bisnis retail. 3.3 menganalisis kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 dalam pengelolaan bisnis retail. 3.4 menerapkan sistem informasi retail. 3.5 menganalisis perilaku konsumen dalam retail. 3.6 menganalisis undang-undang perlindungan konsumen. 3.7 menganalisis advertising bisnis retail. 3.8 menganalisis personal selling dalam bisnis retail. 3.9 menganalisis sales promotion dalam bisnis retail, dan 3.10 menganalisis public relation atau PR dalam bisnis retail. Di semester awal ini, di semester ganjil ini kita akan membahas 5 KD ya, 5 atau 6 KD, karena di semester genap ini kita nggak tahu ya, takutnya kalian sudah mulai prakerin, makanya kita akan mengejar sampai 6 KD ya, dari mulai menganalisis bisnis retail sampai pada menganalisis undang-undang perlindungan konsumen. Baik, langsung saja kita akan mempelajari tentang pengertian dari bisnis retail, tentang bisnis retail, di mana tujuan dari pembelajaran bisnis retail ini yang pertama, kalian dapat memahami peran dan fungsi bisnis retail. Yang kedua, menyajikan peran dan fungsi bisnis retail. Baik, mungkin kata-kata bisnis retail ini baru pertama ya kalian dengar ya. Tapi harus kalian tahu bahwa bisnis retail ini sudah ada di sekitar kalian, dan ini merupakan suatu bisnis yang menjanjikan dan menguntungkan, sehingga banyak para pengusaha ini ingin atau berkecimpung di dalam bisnis ini. Nah, ini kita pelajari dulu tentang sejarah bisnis retail ya, sejarah bisnis retail, di mana menurut APRindo atau Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia ini mulai berkembang berkisaran tahun 1930-an ya. Nah, ini mulai ada bisnis retail ini tahun 1930-an. Kemudian di tahun 1960-an ini mulai ada bisnis retail yang modern, yang kita istilahnya department store ya. Yang pertama yaitu Sarinah di Jalan MH Tamrin, Sarinah. Nah, ini adalah retail modern pertama yang ada di Indonesia.
Dan sampai sekarang ya, bisnis retail ini sudah menjamur baik itu di perkotaan maupun sampai di perdesaan, dan itu ada di seluruh Indonesia. Nah, apa itu bisnis retail? Nah, pengertian bisnis retail itu sendiri itu bisnis retail secara etimologis itu berasal dari bahasa Prancis yang retailer, artinya retailer yang berarti memotong atau memecahkan sesuatu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eceran itu berarti secara satu-satu, sedikit-sedikit, baik itu penjualan maupun pembelian atau ketengan, itu istilahnya. Itu banyak sekali ya pendapat-pendapat dari ahli-ahli pemasaran. Ada menurut Levin, menurut Berry, menurut Philip Kotler, David Gilbert ya. Tetapi dari pendapat-pendapat itu dapat kita rumuskan bahwa yang jelas bisnis retail itu merupakan mata rantai terakhir dari saluran distribusi. Yang kedua, kegiatan yang menjual secara langsung kepada konsumen, jadi langsung ke konsumen akhir. Yang ketiga, bahwa produk yang dijual dalam bisnis retail itu dapat berupa barang maupun jasa atau kombinasi keduanya. Dan yang terakhir, masyarakat yang mengkonsumsi produk yaitu untuk kebutuhan pribadi maupun rumah tangga, bukan untuk diolah kembali atau bukan untuk industri. Itu adalah bisnis retail. Jadi dari rumusan itu dapat kita simpulkan intinya bahwa bisnis retail atau usaha eceran itu adalah semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan atau pembelian, baik itu barang atau jasa ataupun keduanya, secara sedikit-sedikit atau satu-satu kepada konsumen akhir untuk keperluan konsumsinya pribadi, keluarga maupun rumah tangga, dan bukan untuk keperluan bisnis atau dijual kembali. Nah, baik, itu adalah pengertian bisnis retail. Nah, dari gambar-gambar yang sebelumnya telah Ibu tampilkan bahwa di mana di sana ada gambar toko toko retail yang sederhana, yaitu ya seperti toko kelontongan yang ada di sekitar kalian. Ada juga retail modern, misalnya di situ ada yang di antara kita ini misalnya ada Hypermart atau Giant, itu adalah salah satu contoh usaha retail. Nah, di sini sebelum kita masuk ke dalam faktor-faktor maupun jenis-jenis maupun juga fungsi dan peranan retail, nah di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, tugasnya di sini Ibu tugaskan untuk mencari. Boleh mencari di sini, boleh kalian datang sendiri, tapi jangan usah jauh-jauh, misalnya yang di samping rumah kalian atau di sekitar tempat tinggal kalian, atau bisa juga kalian searching di internet, kalian cari gambar retail. Nah, kalau misalnya di sekitar lingkungan kalian cukup foto saja ya, tapi kalau misalnya yang misalnya ke Giant, nggak perlu datang ke Giant, kalian bisa searching aja, kalian ambil gambarnya. Nah, kemudian dari gambar yang kalian yang kalian ambil, nah kalian coba sebutkan ciri-ciri dari retail yang kalian ambil foto tadi, yang ada di foto kalian ya. Kalian sebut ciri-cirinya. Misalnya kalau retail kecil mungkin punya ciri-ciri tempatnya kecil kayak gitu, atau ada ciri-ciri yang lain. Nah, kalian sebutkan ciri-ciri minimal 5 ya, minimal 5 dari foto yang atau gambar yang ada. Ya, itu saja untuk pertemuan pertama kita. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah, di mana nanti di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang faktor-faktor dan peranan dari bisnis retail. Nah, sebelumnya sebenarnya buku paket kita ini ada, tapi jumlahnya sedikit. Nah, tapi sepertinya cukup untuk satu kelas. Nah, kalau misalnya kalian sudah punya buku, kalian bisa baca di modul kalian untuk faktor-faktor dan peranannya. Nah, yang nggak punya buku, yang belum pinjam buku, ya silakan pinjam buku. Nah, tugasnya ini kalian kalian sampaikan di GCR ya, di GCR.
Itu saja dari Ibu. Akhir kata, sampai jumpa di pertemuan kita besok pagi. Kita lanjutkan lagi besok pagi di hari Jumat.